Narkoba telah menjadi ancaman bagi seluruh bangsa. Perkembangan angka penyalahgunaannya pun termasuk meningkat. Tidak hanya menyentuh kalangan dewasa, patut dikhawatirkan pula penyalahgunaan narkoba ini terjadi di kalangan usia remaja produktif berusia antara 11 sampai 24 tahun atau usia pelajar. Salah satu faktor penyebab terjerumusnya mereka pada narkoba adalah karena ketidaktahuan mereka terhadap jenis barang-barang terlarang tersebut dan dampak buruknya bagi mereka. Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengkategorikan beberapa jenis narkoba. Sesuai undang-undang tersebut, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita semua untuk melindungi dan memperkenalkan sedini mungkin tentang dampak bahaya narkoba kepada anak-anak kita. Karena pada dasarnya, anak-anak membutuhkan informasi, strategi, dan kemampuan untuk mencegah mereka dari bahaya narkoba. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Indah Setiani kembali menemani Anda dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, remaja adalah kelompok terbesar yang rentan menjadi korban penyalahgunaan narkoba saat ini. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena generasi muda adalah aset bangsa, penerus keberlangsungan bangsa. Mereka harus kita jaga dan kita bentengi dari ancaman narkoba. Kita tentu tidak ingin bangsa ini hancur karena narkoba. Anak-anak yang terbentengi dari narkoba sejak dini menjadi modal mereka untuk melangkah lebih cepat dalam meraih prestasi. Sampai saat ini, penyebaran narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, dan tempat-tempat rawan lainnya. Upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga sudah sangat intensif dilakukan. Namun, masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan, anak-anak usia SD dan SMP pun kini banyak yang terjerumus narkoba. Sampai saat ini, upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu pendidikan dari keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. Sebagai seorang ibu sekaligus juga istri dari Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar, Ibu Lisa Mustafa Abu Bakar merasa turut bertanggung jawab dalam membentuk generasi muda bangsa Indonesia. Sebagai seorang ibu sekaligus istri dari Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar, Ibu Lisa Mustafa Abu Bakar yang juga anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP merasa turut bertanggung jawab dalam membentuk generasi muda bangsa untuk menjadi pemuda yang unggul dan berprestasi. Ancaman narkoba pun menjadi catatan tersendiri bagi Ibu Lisa Mustafa Abu Bakar agar berbagai upaya pembentukan generasi muda bangsa yang cerdas tidak menjadi sia-sia karena narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba saat ini menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba sekitar 1,99% dari jumlah penduduk dari negeri ini atau sekitar 3,6 juta orang. Termasuk di dalamnya penyalahguna narkoba di kalangan remaja dan anak muda. Hal ini tentunya menjadi ancaman yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan generasi penerus bangsa. Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak saja membutuhkan komitmen dan kesanggupan semua pihak, tetapi juga aksi nyata dari semua komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melindungi agar generasi muda kita terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya, tentu saya sangat setuju pengetahuan sejak dini terhadap narkoba. Karena dengan kita mengetahui apa itu narkoba,
kita menjadi paham tentang narkoba. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tetapi tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat. Dengan kita mengetahui sejak dini apa itu narkoba, maka kita semakin hati-hati dan waspada terhadap bahaya penyalahgunaannya. Cara yang terbaik untuk memperkenalkan bahaya narkoba kepada anak-anak hingga remaja, menurut saya hendaknya kita harus mengetahui kepada siapa kita hendak memberikan penjelasan bahaya narkoba tersebut. Tentunya berbeda cara menjelaskan kepada anak-anak dan kepada anak yang sudah remaja. Harus kita sesuaikan dengan pola perkembangan jiwa dan pertumbuhan anak sesuai umurnya. Berikan informasi, penjelasan dengan komunikasi yang baik kepada anak-anak kita tentang bahaya narkoba dengan bahasa yang mudah diterima oleh mereka. Dan berikan pula informasi tentang pola-pola penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka yang bermula melalui bujukan, penawaran, ataupun tekanan dari seseorang atau kelompok kepada yang bersangkutan. Dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba, dan ingin merasakan, maka akan membuat anak mau menerima tawaran tersebut. Berikan pula tip kepada anak-anak kita cara-cara untuk menolak bujukan atau ajakan itu, sehingga dengan informasi melalui komunikasi yang baik, diharapkan anak-anak paham akan bahaya narkoba dan akan membentengi dirinya sendiri terhadap bahaya godaan penyalahgunaan narkoba. Peran orang tua memegang peranan penting dalam membentuk karakter, kepribadian, dan pengisian jiwa anak-anaknya. Jika semua orang tua sadar akan hal ini, maka akan lahirlah generasi penerus bangsa ini yang berkarakter, beriman, tangguh, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah pendidikan di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan jiwa dan kepribadian anak. Para guru mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam mendidik dan membentuk anak-anak kita, memberikan ilmu, wawasan agar menjadi anak yang berilmu, beriman, dan berbudi pekerti luhur. Saya menghimbau kepada para orang tua dan masyarakat, mari kita sukseskan program P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan anak kita, agar anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter, beriman, dan berakhlak mulia. Dengan cara ini saja kita sudah turut berpartisipasi untuk negara dan bangsa. Mari hidup sehat tanpa narkoba, dan kita sukseskan bebas narkoba tahun 2015. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba, dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indastiani dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, narkoba dengan dampaknya yang luar biasa mampu merusak fisik dan jiwa seseorang.
pemerintah berusaha keras mencegah agar masyarakat kita imun terhadap narkoba dan membantu korban narkoba melalui berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Selain berpengaruh pada fisik dan psikis pengguna, juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba telah dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat. Badan Narkotika Nasional selaku focal point pemerintah memfasilitasi secara gratis bagi mereka yang terlanjur menjadi korban penyalahguna narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memposisikan para penyalahguna narkoba sebagai korban dan bukan pelaku kriminalitas. Sehingga para penyalahguna ini harus mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sesegera mungkin. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat tidak lagi takut untuk meminta bantuan kepada pihak terkait dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba ini. Badan Narkotika Nasional sedang membangun pusat rehabilitasi di beberapa daerah di Indonesia. Namun salah satunya telah berdiri lama, yaitu Unit Pusat Rehabilitasi dan Terapi Lido, Jawa Barat. Berlokasi di kawasan berhawa sejuk yang terletak di antara perbatasan Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat ini, UPT Pusat Rehabilitasi dan Terapi Lido adalah salah satu pusat rehabilitasi terpadu yang dimiliki oleh BNN, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna. Di tempat ini, penderita akan dirawat, diterapi, serta diajak bersosialisasi sampai sembuh. UPT adalah merupakan unit pelaksana teknis daripada Badan Narkotika Nasional, di mana dalam pelaksanaannya adalah melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Tujuannya adalah sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa para penyalahguna narkoba itu wajib untuk melaksanakan rehabilitasi. Jadi kaitannya dengan tugas daripada UPT yaitu melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi karena diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi tadi kan saya katakan bahwa pelayanan untuk korban penyalahgunaan narkoba adalah di mana kita menggunakan penanganan dengan one stop center atau pelayanan terpadu dalam satu atap, di mana di situ dilakukan pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial. Jadi dua pelayanan itu dilaksanakan dalam satu atap. Jadi dalam pelayanan rehabilitasi medis itu di mana dari seorang pecandu dihilangkan ketergantungan fisiknya. Jadi misalkan dia menggunakan sabu ataukah menggunakan heroin dan lain sebagainya, itu dilakukan penyembuhan dari fisiknya supaya ketergantungannya dia menjadi sembuh. Kemudian di dalam pelayanan rehabilitasi sosial, di situ adalah pelaksanaan untuk melakukan pemulihan perilaku. Jadi di sini kan para penyalahguna itu umumnya adalah penyimpangan perilaku. Di samping ketergantungan fisiknya adalah penyimpangan perilaku. Jadi untuk pelayanan rehabilitasi sosial itu dilakukan pemulihan untuk penyimpangan perilaku. Ini yang berat sebetulnya. Jadi untuk pemulihan perilakunya ini yang memerlukan waktu yang sangat panjang. Seperti itu. Untuk di UPT terapi dan rehabilitasi yang ada di Lido ini, target kita adalah 500 orang. Sampai saat ini sudah mencapai sekitar 437 sampai saat ini ya. Jadi fluktuatif sekali karena di dalam pelaksanaan pelayanan ini hampir setiap hari Lido ini mendapatkan kiriman baik dari orang tua maupun dari keputusan pengadilan. Itu kurang lebihnya antara 6 sampai 10 orang dalam satu hari. Persyaratan-persyaratan yang ada adalah para penyalahguna narkoba, ya, itu hasil assessment, baik dia di assessment di mana saja, dia ketergantungan, mungkin masih positif, itu masuk rehabilitasi, usianya itu 17 tahun ke atas. Syarat-syarat lain saya rasa
yang spesifik itu adalah pecandu ya. Baik perempuan maupun laki-laki bisa diterima di Lido. Seperti itu. Syarat lain yang utama adalah tidak gangguan dual diagnosis atau mempunyai gangguan lainnya dalam kejiwaannya. Jadi kalau kita yang ada di Lido tidak yang dual diagnosis seperti itu. Tindakan selanjutnya adalah jadi setelah mengikuti rehabilitasi, boleh saya jelaskan ya. Pelaksanaan rehabilitasi ini membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian biaya yang mahal. Contohnya memang kalau di BNN adalah gratis dalam pelayanan. Tapi tidak menutup kemungkinan dia punya penyakit penyerta yang harus dirujuk ke rumah sakit atau kemana, itu biayanya ditanggung oleh keluarga. Tapi kalau pelayanan yang ada di dalam UPT itu ditanggung oleh pemerintah dan gratis. Kemudian seperti saya sampaikan tadi bahwa waktunya panjang. Jadi pelayanan ini adalah 12 bulan, di mana terdiri dari 3 tahapan. Tahap pertama detoksifikasi, itu dilakukan 1 bulan. Kemudian tahap kedua rehabilitasi sosial kita bagi dalam 2 tahap, yaitu tahap primary, itu waktunya 6 bulan. Kemudian tahap re-entry, persiapan dia untuk kembali ke masyarakat, itu kurang lebihnya adalah 5 bulan. Nah tadi dikatakan bahwa setelah selesai harus bagaimana? Nah setelah selesai itu para penyalahguna yang sudah pulih, saya katakan pulih karena apa? Kemungkinan relapse itu tinggi. Tanpa dukungan daripada keluarga tidak mungkin dia akan pulih 100%. Di sini perlunya pendampingan daripada keluarga. Yang namanya nanti kita katakan adalah pada masa terakhir itu masa aftercare. Aftercare di sini adalah masa-masa yang paling berat di mana seseorang pecandu itu harus mempertahankan kepulihannya. UPT untuk terapi dan rehabilitasi BNN ini sekarang sebagai pusatnya ada 1 di Lido. Untuk tahun ini sedang dibangun di 2 tempat, yaitu di Makassar dan di Samarinda. Jadi nantinya BNN ke depan itu akan membangun UPT itu di regional, wilayahnya Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Dan nanti ke depannya akan dibangun di 10 kota besar. Kemudian tahap berikutnya adalah di kota-kota yang tinggi angka penyalahgunaannya. Tapi di sisi lain tempat rehabilitasi juga dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, kemudian oleh masyarakat, dan ada juga oleh Kementerian Kesehatan melalui rumah sakit jiwa. Memang kami harapkan masyarakat ini harus waspada dan menghilangkan stigma. Kalau di salah satu anggota keluarga ada penyalahguna, itu cepat-cepatlah wajib lapor. Kalau tidak, silakan orang tua ataukah keluarga yang lain untuk mengajak atau diharapkan dapat melakukan rehabilitasi seperti itu. Anak adalah anugerah yang berharga.